Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Terakhir kemarin bahas tentang hikmah diciptakannya jin, iblis, dan yang semisalnya ya. Sekarang kita masuk hikmah diciptakannya musibah. Kenapa sih kok ada musibah segala gitu kan? Enaknya wis gono musibah, nggak ada sedih, nggak ada apa, wis enaknya kita itu pinginnya enak ngono ya. Wis ora seke ono masalah gitu kan. Itu kan karepe dhewek lah. Nah, karepe Allah kan beda lagi, yang mana perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah, pasti ada hikmah. Nah, masalah kita sekarang adalah mau menghindar dari masalah itu nggak mungkin, Pak. Mau lari dari musibah juga nggak mungkin. Ya, tinggal cara mainnya itu ya, cara menghadapi masalah dan musibah itu apa. Itu yang harus kita cari. Kalau pengen lari nggak bisa, bukan wewenang kita kok. Itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya karepe dhewek ya pengennya bahagia toh, orang masalah, lurus aja wis. Ngapain ada masalah, ngapain ada musibah. Pengennya dhewek ya duit itu ono terus ya. Setiap kali butuh ono pengen tuku trek, ono pengen tuku bis, ono pengen tuku pesawat, ono karepe kan ngono toh. Itu kan karepe dhewek. Nah, karepe Allah kan beda lagi masalah. Yang kita cari adalah gimana cara mensikapi atau bagaimana kita mencari hikmahnya Allah ketika ada ujian itu apa gitu. Pertama, sebelum masuk kepada hikmahnya perlu diyakini dulu, karena kalau mau mendulang hikmah itu poin kedua. Poin pertama itu perlu difahami semua perbuatan Allah itu baik, Pak. Semua perbuatan Allah itu baik dan adil. Nggak mungkin perbuatan Allah itu ada unsur kecurangan. Nggak mungkin ada perbuatan Allah itu ada unsur kezaliman, itu nggak mungkin. Intinya apik menurut Allah kan itu ya, bukan menurut kita. Kalau menurut kita itu yo elek wae gitu ya, tapi menurut Allah itu bagus. Karena apa? Karena Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Satu, karena Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Nomor loro, Allah itu ngerti mana terbaiknya untuk kita daripada diri kita ke kita. Pengetahuan kita pingin nih sugi. Pengetahuan kita kan, Pak, otak kita, sejauh pemikiran kita pinginnya dhewek iki ya sugi. Tapi kan pengetahuannya Allah lebih jauh lagi dari kita. Kan kita kan cara berpikirnya kan bukan ke ente kan terbatas cara berpikirnya. Allah ngasih otak kita itu terbatas, Pak. Terbatas. Ibaratnya ngerti meteran Mbak ya. Terbatas mek ono piro ono 10 meter ono 5 meter, lah sebatas aku tok sampai korot aneh putus, Pak. Itu jenenge akal kita ya ono batasane. Sampean
meteran mek 5 meter sampai orot wae iya rusak meterane. Sama aja dengan otak kita, sampai mau orot kayak otakmu yo iso konslet, karena itu bukan daya di atas kemampuan kamu gitu loh. Jadi itu butuh dipahami. Jadi kenapa perbuatan Allah itu kok baik, adil? Karena satu, Allah nggak mungkin menzalimi kita. Pahami, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, sepahit apapun yang kita rasakan, itu pahami Allah nggak mungkin menzalimi kita. Yang kedua, Allah itu lebih paham kebaikan kita, mana terbaiknya untuk kita ketimbang diri kita ke kita. Itu harus paham itu. Ketiga, Allah itu lebih sayang ke kita ketimbang diri kita ke kita. Allah itu lebih sayang, Pak. Allah arhamu bi ibadi. Allah itu lebih sayang kepada hambanya ketimbang diri kita ke kita. 3 pondasi tadi menjadikan sebuah prinsip, menjadikan adanya prinsip perbuatan Allah seluruhnya itu baik dan tidak ada kata tidak baik. Semua rapi itu kan kitanya merasakan gak enak gitu loh Pak, tapi bagi Allah itu adalah baik. Jadi kalau Allah takdirkan kita itu sakit sampai gak bisa jalan, kalau Allah takdirkan kita itu kiri, miskin, kalau Allah takdirkan hari ini aku dicopot dari mana? Dari lintek, dari kepala menjadi apa? Ketua regu ya, dari apa? Sing putih-putih apa? Mandor. wis iku turun gak turun nih gue turun. Wis iku Allah ngerti gak? Orang sing Rasulullah, wis ora sing nangis. Kenapa? Karena pahami itu kan menurutmu, menurut akalmu itu nggak baik ketika Anda diturunkan jabatan, kan menurutmu, dan akal kamu kan terbatas. Jadi hari ini kalau Pak Ahmad dicopot dari lintek atau diturunkan jabatannya, kira-kira nangis gak Pak Ahmad? Oh ya benar sahabat ya, karena sama tadi nangis. Yes, kalau dikembalikan ke Allah ya wis mari urusannya Pak Dolspi. Memang akal kita berpikir yoga lah, wong turun itu duitnya ya turun kan Pak ya. Turun jabatan kan ya berarti ya secara psikis gak enak, secara ekonomi orang enak. Itu kan akal kita Pak yang terbatas. Bagi Allah yang akalnya lebih panjang daripada akal kita, itu lu apik, lu apik, gitu loh. Tak kayak contoh, biar dulu Pak, baru kita bahas hikmahnya. Anak kita Pak, anak kita itu lagi sakit. Lalu anak kita itu kan bagaimana otaknya, lalu lebih panjang sampai daripada otaknya anak. Anak lagi loro Pak, pilek, terus ono es, dan jenengan tahu es itu es apa? Gak gula asli, gak pakai gula asli Pak. Terus loro es, kira-kira kamu nangis apa jalur Pak, karena otaknya terbatas, gak paham mana terbaik untuk dirinya, ya jalur ngono orang ditukokno nangis. Tidak sekedar itu, menuduh bapaknya itu pelit, bapak pelit, ngono ditukokno, ya ora Pak. Bagi orang tua gak ojo tukuna. Lihat logika orang tua dengan logikanya anak. Kalau orang tua lebih panjang otaknya ketimbang anak, maka cara berpikirnya gak kata KI nangis sampai gak tukono. Apakah orang tua boleh kepada anaknya? Enggak, karena akalnya orang tua lebih panjang daripada akalnya si anak itu. Gitu loh Pak. Kalau jenengan ini paham ke diri kita dan ke anak kita, mbok yo paham antara diri kita dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu kita menuduh Allah gini dan gitu. Waktu ini turun ya turun, gitu loh. Orang seke piye saya seke nggih Pak. Terima kasih atas penurunan saya, gitu kan. Dan saya akan menjadi pegawai yang tetap setia walaupun aku dari kepala jadi anak buah. Orang ada masalah, gitu loh. Tapi lapor. Karena pasti ada hikmah di balik itu. Orang kemudian nyoto-nyoto terus main santet, main opo itu lapo. Gitu loh. Jadi gini, sama saya ini jualan Pak. Jualan nasi goreng, laris, luaris. Mari ngono 10 meter dari jenengan ono dodolan nasi goreng mana yang itu baru. Mari ngono nasi goreng sampean otomatis berkurang, bahkan tidak hanya berkurang, beralih. Kira-kira sampean murid-murid ngomong apa? Loh itu keliru, itu gak ngaji makanya orang sebut murid-murid. Karena yang ngatur rezeki itu siapa? Allah lebih ngerti maslahatnya kamu. Saat itu harus dioper dulu. Kalau kamu terus-teruskan sugih, ya bahaya juga. Bagi Allah bahaya ini. Kamu kan nggak ngerti mana terbaiknya kan. Yo akalmu itu yo pinginnya laris terus. Kemarin lo duit akeh, iso nabung itu kan karepmu dengan logika yang terbatas. Bagi Allah yang memiliki pandangan yang lebih luas dan tajam, dialihkan. Si awakmu wis gantian bro, cukup dhewe rezekimu. Gantian ngono lho, karena Allah kan ngono. Oh cukup dipedhewe bro rezeki itu. Dong ora enggak. Ki menang iki mikir ora dong. Mikir kan. Lah itu orang gitu. Jadi pas ngaji dong Pak, aku pakai ujian ngamuk-ngamuk ya. Gak oleh. Jadi kabeh iku Pak, ya kan. Hari ini kita di atas, hari ini kita di bawah. Itu biasa. Hari ini di bawah, besok di atas. Ya biasa. Ngono lho Pak. Hari ini laris, hari ini orang laris. Itu biasa. Oh cukup ngamuk-ngamuk wae. Itu loh senggaranya ngamuk-ngamuk lapo. Soalnya aku nggak tahu ngaji. Enggak antum, kita enggak diikat dengan Allahnya. Kan koyok-koyok yang penting kan karepmu kan ya Allah harus baik. Kan karepmu. Dia juga tidak mendolimi Anda. Sasa mencari rezeki kok. Orang mau beli di mana-mana ya wis terserah. Bahkan hikmahnya harusnya apa? Harusnya apa? Ya saingan dengan saingan apa? Saingan yang netral, saingan yang wajar, saingan yang wajar, biarin. Bahkan kalau bisa Mas, gak usah 1 meter, 10 meter Mas, ini pinggirku aja. Gak usah, gak apa-apa. Ini pinggir wis dan teko meneng wae. Aku ditani wae. Gak apa-apa, itu justru saingan, semangat nanti. Dan kemungkinan juga Anda gak akan sombong. Ya wis, tambah dekat ke Allah. Karena rezeki ini tambah seret kan, tapi dikira tambah nemen. Coba kalau lepas laris, ora eling Allah, pokoknya duit wae. Pikiranmu duit wae. Tapi ketika Anda diuji oleh Allah dengan bergilirnya rezeki itu ke orang lain, Anda ya Allah, iya ya. Iling awakmu iku, ngono lho. Dong ngomong lagi. Gitu Pak, itu logika yang gampang kita pahami. Perlu ingat loh, kita punya keterbatasan loh Pak. Sak pinter-pinter awakmu, tetap awakmu itu menungso. Saya kalah kalau alat Mbak Google, saya pinter Mbak Google ya. Saya pinter Mbak Google itu. Jadi sepinter-pinter Anda, tetap Anda itu menungso, terbatas cara berpikir. Dan menentukan terbaik untuk diri kamu itu terbatas. Karena terbatas, ayo nyari hikmah Allah. Oh coba ngurang ngono. Gitu loh. Jelas ya.
Kita nggak tahu, barangkali 10 hari Pak Abdul Khalik naik jadi apa? Kepala regu, ke anak buah terus kan nggak tahu. So, Allah kan punya skenario. Wes Abdul Khalik ini orang kayak biyen kok dilintek kok apa jenenge topian kuning, klambian kuning wae. Ya wis naik putih. Enggak tahu, Pak. Skenario-nya Allah kayak apa. Tapi kalau kok didekek apa jenenge kuning wae, ngerti ya itu terbaik. Bagi Allah terbaik walaupun serba kekurangan. Walaupun serba kekurangan dikongkon anak buah, disuruh terus sama ketuanya. Mari ngono salah diuri-uri, wis biasa. Memang itu terbaik kanggone aku, ngono lho Pak. Jadi nyaman. Itu terbaik kanggone aku terbaik. Coba kalau Pak Abdul Khalik jadi apa jenenge? Ketua terus kopiahan apa topi putih mungkin gak ngira sebuah masjid mungkin wis petanteng ngono kan ngono gimana ambil ngono ae ya wis aku dikei ngene iki lho apik kan ngono Pak jadi ngono lapang dada ora seki iri karo topi ya putih wis ora seki iri tanggung jawab dhewe nyaman urip itu. Jadi hidup itu ngapain dipikirin, mikirin aja yang sudah ada. Wis to happy, insya Allah cepet sehat, gitu loh. Dah, tuh loh tuh Pak Ahmad tuh lama tambah kelihatan tua kan mikir kayak Pak Ahmad itu. Ya jelas tak? Lanjut ya. Itu yang harus dipahami Pak ya. Nah, sekarang kita lihat poin kedua sebelum kita bahas hikmah Pak. Kita itu wajib percaya segala yang Allah tentukan Pak itu pasti ada hikmah. Itu pasti ada hikmah. Baik hikmahnya itu kita tahu saat itu atau hikmahnya itu kita tahu nanti. Gak mesti Anda harus tahu saat itu Pak. Gak mesti. Terkadang Pak 1 tahun setelahnya oh iya ya memang ketoro ya kalau aku didadekno wong kiri ku mung kayak ngene. Oh hikmah iku ngene. Ini biasa akan ketahuan. Gak mesti saat itu Anda tahu dan gak saat itu Allah kasih tahu kamu. Akan bisa jadi Allah akan kasih tahu hikmahnya itu di kemudian hari. Gak ada kewajiban Allah itu ngasih tahu saat itu Pak. Ya terserah Allah lah. Allah itu punya skenario tersendiri, punya tujuan tersendiri, dan tujuan gak mesti harus disampaikan di awal. Ya terserah Allah lah. Yang terpenting adalah seluruh yang Allah berikan ke kita itu pasti baik untuk kita. Ini poin pertama. Yang kedua, pasti Allah punya tujuan dan tujuannya itu pasti bagus. Dan tidak mesti kita harus tahu saat diuji itu. Cuma ada kaidah umum lah, pemberitahuan secara umum adanya ujian, adanya musibah, adanya penyakit yang menimpa kita itu ada Pak, tapi berbentuk umum. Adapun secara khusus itu bisa dievaluasi di dalam sehari-hari dalam kehidupan Anda sendiri. Yang selanjutnya kita bahas adalah di antara hikmah adanya musibah itu karena dosa kita. Ini satu Pak. Apa hikmahnya Allah ngasih ujian kita? Karena awakmu tuh kayak dosa. Ini Pak, ini satu. Jadi kalau kita itu kok dikai loro ya kemungkinan pertama lagi Allah itu mengingatkan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sadar. Jadi awal-awali untung terus kan mari ngono rugi. Ini berarti dosa apa yang kamu lakukan sehingga Allah uji yang demikian ini. Nah itu kita bisa mengevaluasi, mengintrospeksi diri Pak. Kyopo, itu tujuan pertama. Allah mengatakan ma asaba pun min musibatin
fabima kasabat aidikum, tidaklah musibah yang menimpa kepada kalian kecuali memang itu karena dosa yang kalian lakukan. Berarti hikmah supaya kita ya tadzakarun, mengingat, supaya kita mengambil pelajaran dari itu, supaya kita inabah kembali ke Allah. Oke, jelas ya? Itu satu. Uji apa namanya? Yang kedua, bisa jadi musibah itu adalah perbaikan diri kita. Perbaikan diri kita. Diuji dulu, setelah diuji lalu dia sabar, baru layak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Jadi seseorang itu ibarat Allah ngetes iki kira-kira dikai duit akeh iku iso kuat apa ora, dikai nikmat kuat apa ora. Caranya diuji dulu oleh Allah, melarang 10 tahun ini kan, melarang 10 tahun gitu kan. Nah bar 10 tahun wis iki berarti sukses iki, dikai sugih sama Allah. Nah jadi ujian pertama itu adalah bagian dari kesuksesan. Padha karo sampean menawar-nawarkan orang Pak barang jenengan itu ditolak, bahkan alhamdulillah ini barangmu ini seorang mutu, bahkan mungkin dicaci lagi. Tapi ingat, justru dengan dengan Anda terus ditolak dan dicaci maki, memberikan Anda sebagai kekuatan jiwa, mental kamu tuh mental baja. Nah besok ketika Anda kaya, ini berarti kuat mentalnya kayak pakai suki orang popo wis ngono lho Pak. Jadi kita optimis wae nang Allah, husnudzon wae nang Allah, kita wis suudzon wae nang Allah. Cah kok mikire wae Allah iku piye karepe ya ora. Nggih. Tuku ngene ora di duit, tuku ngene ora di duit, tangga kok wae nang wae wis muncul suudzone nang Allah. Allah iki wis ora adil, Allah iku ora sayang nang aku. Aduh, padahal skenario Allah itu pengin Allah itu diuji oleh Allah sih, baru dikait rezeki. Pengen Allah, tapi Anda nggak sabar. Mari ngono Allah nggak gelem lagi, orang itu nggak sabar kok. Karepe Allah lo ngono. Lah jenengan jalure, kenapa nggak dikasih tahu dulu? Lah kenaan sampeyan lah itu ujian lah niku. Lah itu ujian lah. Wis gak apa-apa sama kalau kok tak kei. Lah namanya bocoran apa? Bocoran ujian lah. Yoga lah. Yoga. Jadi gak apa-apa sama kita ini saya melarang. Gak apa-apa. Delok sama jenis yang topi-topi putih itu sudah masalah. Kalau gantian go, bener Pak. Wis kusudon wae antara jadi tidak sekedar jadi manajer Pak, atau aku jadi bos kalian semuanya. Nanti ngono lho Pak. Wis ngono wae. Lho apa terjadi Pak? Sing awali jadi anak buah, mari ngono Allah takdirkan dia jadi pemilik ownernya Pak. Iku wae ceritane. Bukan sesuatu yang terahasiakan, itu umum itu. Jadi sabar wae. Bisa jadi Pak Abdul Khalik ini jadi apa? Pengusaha sukses. Ya Pak Masrur, Pak Khosi, melok Pak Abdul Khalik kabeh. Iya toh? Iya toh? Pengen apa ora? Pengen ngono. Lah wis padha kaya ngono ki mikir lho piye wae. Ya wis ora sida. Wis Abdul Khalik kaki wong biasa wae wis jadi ngono malah mikir lho piye lah. Bingung malah mikir ya. Enak-enak kok ngene iki wae. Ya lho kan, itu kan pilihane dhewe-dhewe kan. Tapi itu pilihannya Pak Abdul Khalik. Tapi kalau Allah merubah nasib Pak Abdul Khalik, ya iso wae, terserah Allah kan. Yang punya kuasa kan Allah, bukan kita.
Ya jelas Pak ya. Saya podo karo gitu loh Pak, kayak gini. Badan tubuh kita itu kan sebenarnya kalau secara teori ilmu ilmu kedokteran, sebenarnya anak ketika dikasih panas itu sebenarnya gak apa bagus itu, justru malah kekuatan body, nah itu malah sehat. Orang tua kan ngono kok loro anakmu itu justru bagus, itu membuat tebal tubuhnya dia, nggak usah dikasih pil, biarin aja, menurut Pak. Dan itu kan menurut kita kan nggak bagus, itu justru malah bagus, itu justru malah bagus itu. Saya sebagai orang tua itu awalnya cemas juga, tak telepon dokter spesialis anak, sabar Ustaz, itu biasa jarno wae, apa itu justru bagus untuk anak, ketebalan tubuhnya paling banter dia diawasi aja panasnya lho Pak, wis to sabar wae, ngono wis gemetaran sapa wae. Nah anake loro gemetaran, dirinya nggak pernah ngaji gak gemetaran kan. Itu loh ya. Seterusnya diantaranya juga ujian yang datang itu Pak, itu justru lebih besar pahalanya. Jadi wong kere lunga haji dengan wong sugih lunga haji, itu pahalanya luwih akeh ndi? Wong kere Pak, itu tenan. Nah, karena wong kiri lunga haji itu berarti berat nggak cara mengumpulkan duit? Berat Pak. Al masyaqqatu al ajr al qadrul masyaqqah. Pahala itu diukur sesuai dengan keberatan dia. Nah, kalau dibayari orang lain? Orang ya ora apa-apa. Tambah enak. Kok tambah enak pahalanya tadi? Loh ya sampean ya oleh, sing bayari ya oleh. Loro-loro nih. Tapi sing sugih Sasuke sing bayari. Iya. Antara yang pahala itu. Ya. Maksudnya pahala. Ya. Hukum asalnya wong kiri itu kalau dia berangkat haji melalui modali dhewe itu kan berat Pak. Tapi masih bisa berangkat kan? Itu berarti pahalanya lebih gede. Iya, kalau dari biayanya sendiri. Nah itu dibayar orang. Lah ya kalau dibayari orang kan ya sembayari lah. Loh, saya gini sama poso. Itu tadi sama nek ae. Kayak om putih-putih Pak, topi putih ning jero kayak Pak Ahmad, Pak Kosin ning jero kantor ASEAN. Ya muat lah posoi. Tapi sampean manas-manas Pak. Iku pahalanya sakit sampean daripada wong dedi. Loh iya no. Kok iso? Semakin Anda berat di dalam menjalankan ibadah Pak, sementing ibadah sunnah, ya lu akeh pahala kelakenaan lah. Allah Maha tahu, sto. Kau kok sampai panas-panas, tetep poso, palai lu akeh sampai ketimbang seneng hasi-hasi itu. Sopo gak kuat ngasih-hasi tok wae, karo ngene-ngene tok wae. Ya gampang lah. Nah sing panas-panas iku sing berat-berat itu. Tapi pahalanya itu akeh sampean. Wis to. Jelas itu. Enggak usah kok enak tenan. Wis ora sing Allah lu ngerti kok. Gitu loh, Pak. Tapi semasalah sampean enggak poso itu semasalah. Gitu loh. Ya. Sama enggak poso itu jadi masalah itu dengan gak poso gitu loh. Nah lapo ora poso lapo gitu. Gak kuat gak usah kerja, libur sih konduo sama Pak Nurul, Pak gak kuat poso Pak, daripada aku dosa aku gak poso wis
terus jaluk gaji utuh. Kalau boleh gak apa-apa. Lah piye terusan? Sampaikan Pak Nurul, aku pengen kerja tapi aku poso wajib iki. Nah aku ora kuat poso, piye solusine ngono kan? Ya kayak solusinya aku gajian gitu kan. Ya wis, kalau dikasih alhamdulillah, kalau gak dikasih ya sabar lah piye gak dikasih. Dungoe nang Allah, ya Allah, muga-muga Allah itu menggerakkan hatine Pak Nurul gaji aku saulan tanpa kerja kan ngono to Pak. Tinggal Allah wae. Enggak usah ke Pak Nurul, ke Allah wae. Lapo ke Pak Nurul rugi. Rugi nang Allah wae, Pak. Kalau zaman jalur nang Allah kan enggak malu. Kalau jalur ke Pak Nurul kan malu. Ya Allah wae lapo. Jadi enggak usah jalur makhluk, Pak. Tapi sebutan ya Allah gampangkan atine Pak Nurul ngono ra apa-apa nyebut nang Allah, Pak. Nah piye ta dosa sampean? Gak oleh sampai kerja terus gara-gara ngono sampai gak poso tuh gak oleh Pak, dosa sampean. Kewajiban apa lu poso itu gitu loh. Poso Ramadan maksudnya iki banget Ramadan lho ngono ora poso maneh gitu. Nah kalau bisa ganti kerja malam aja ya. Betul ya. Loh, tinggal enten apa enak ono manajer di balik wae. Tapi ngene lho, kerjane sampeyan sing genah. Sing genah ki sih kalau sampeyan kerjane iku wis hubungan antum dengan Allah iku zen. Insyaallah wis kerjane api. Lah ada solusinya. Tapi kalau jenengan ibadah itu antara kamu dengan mandor bahaya. Ono mandor semangat, ono mandor turu lah, itu repot, sehingga terlambat semuanya itu pengirimannya itu. Soalnya dari kemarin Pak Khair setelah sekarang Pak manajer itu apa Pak kok malah kurung ini iya station ini manajernya soalnya aku gak mari-mari kerjaan nih terus tak guyoni ini aku tak guyoni wae ya manajer itu ono bener ono salah kan kalau awakmu itu kerja ning genah dan teman kau usah diseneni majelis takdiri ngono kan. Tapi kalau awakmu kerja ning gak genah jadi anu kok hewa-hewe ora genah kerjane ya pantes dimarahi lah wong mesti dikaji kok ya ngono. Tinggal ngono lho Pak, wis ngono ae aman. Ya kita sering kan ora sekenyeneni prajurit kerja wis genah wis tenang kok masih terlambat itu berarti kan ya takdir itu selama karyawannya kerjanya kan genap berarti prediksi Anda itu kurang pas gitu loh. Harusnya kan dihitung cara ngitung ngipi. Nah setelah berusaha dihitung kok meleset wes gak apa-apa nanti dia lari no mah rezeki ini bukan dari dia aja kok rezeki apa yang ngatur rezeki bukan Anda yang ngatur rezeki ke Allah kuatkan ke Allahnya. Jelas ya. Terusnya di antara adanya musibah dan seterusnya perlu difahami Pak, ini dunia itu negeri ujian. Kalau sampai nggak belum diuji, mending surga. Dunia itu negeri ujian. Sak piyi-piyi tetep ono ujiane. Sama ndelok kaya Pak Majid, Pak Khosii sing gajine tinggi-tinggi ku kira-kira ora ono ujiane. Ya ono ujiane. Padha sing anak buah ya ono ujiane. Wis ono ujiane kabeh. Namanya aja negeri dunia. Selama kita di dunia berarti tempat ujian. Sampai kata gak gelem diuji Pak, dadi wong gendeng. Gitu. Itu wong gendeng kan gak merasa diuji loh. Ya enggak? Soalnya gono akal selama kita punya akal tetap diuji. Nah ujian itu beraneka ragam sesuai dengan apa? Kadar keimanan nih. Pak Abdul Khalik sama
Pak Khosiin beda Pak, cara ujiannya beda, tergantung imane. Tambah imane tinggi, tambah akeh ujiannya. Tambah naik jabatan tinggi, gajinya tambah akeh, ya tambah ujiannya akeh. Ngono lho. Jadi digaji saiki jadi prajurit, jadi tukang sapu, ya luwih kecil ujiannya ketimbang manajer gitu loh Pak. Ngono wae sesuai dengan tingkatan wong. Ora padha ujian itu Pak. Pasti semua itu ono ujiane dan nggak padha bentuk ujiane. Kenapa? Karena kita itu dulu di dunia. Nah, dari dunia itulah Allah mengetes mana sih hamba-hambaku yang sabar dan mana hamba-hambaku yang tidak sabar itu mana. Maka dari ujian itu akan mencetuskan, akan melahirkan iki wong sabar dan iki wong tidak sabar. Untuk menjadi orang sukses Pak, itu butuh latihan dulu Pak. Makanya aku waktu nulis di dunia pendidikan gini, zaman dulu Pak, zaman dulu dengan zaman sekarang amat jauh berbeda. Bentuk kesabaran kita dengan kesabaran anak kita itu jauh berbeda. Kenapa? Karena kita dilatih oleh orang tua kita untuk mendapatkan sesuatu itu nggak instan, harus kerja dulu. Nah, kerja kayak gitu melatih kesabaran kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Sekarang Pak, anak-anak kita dikongkon tuku loh, tuku kon masak, kongkon pingin telur, masak tidak mau. Loh, mau aja loh Pak. Dikon ini mau, dikon ini kenapa? Karena itu pendidikan orang tua yang selalu menginstankan anak. Karena terlalu instan ke anak, maka menjadi dia orang nggak sabar. Ngono lho masalahnya. Padahal ujian itu adalah lambang kesuksesanmu. Gitu loh. Lambang Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menjadi nabi diuji dulu kan oleh Allah kan. Jadi ikut orang, jadi pengembala, itu semua untuk menjadi kesuksesan. Coba Nabi Yusuf sebelum apa? Jadi apa itu? Bendahara kerajaan. Diuji dulu kan? Ya enggak? Nah, dulu jadi pejabat itu masuk penjara dulu. Kalau sekarang setelah jadi pejabat naik masuk penjara. Kalau dulu penjara baru jadi pejabat. Kalau saya ini baru menjadi pejabat masuk penjara. Ya ampun, apa yang mereka lakukan kan gitu. Jadi kesimpulannya gini ya. Jadi kesimpulannya Pak adalah ya itulah kehidupan yang kita akan hadapi. Jadi kita harus butuh sabar karena pasti ada akhir daripada ujian itu Pak. Ketahuilah Pak ya, innamal usri usra Pak. Setiap kali ujian itu datang pasti itu berakhir. Nah berakhirnya itu pasti jadi kenikmatan. Podo karo awalnya wong ngombe obat, iku awalnya pahit, mari ngono ada kesembuhan. Begitu pula kehidupan dunia Pak. Jadi sabar sih. Coba berapa ujiannya Allah itu berapa tahun, itu yang kita nggak bisa prediksi. Tapi pasti itu berakhir. Pasti itu berakhir Pak. Dan akan ada kenikmatan yang jenengan akan rasakan selama ujian-ujian itu Anda hadapi dengan sabar. Wis, paham toh? Aman Pak? Wis, saya ngamuk-ngamuk aja. Nah, ngamuk itu oleh apa? Agar sekarang berpikir, kalau sampai ngamuk itu oleh apa gitu loh. Satu diuji Pak dengan Allah, lagi investasi Pak, investasi itu kan. Ya, investasi sih keinginan itu baik. Pingin nyawa utang pondok lah, karena pengen ngono. Itu uang pribadi saya Pak. Jadi saya investasi, menunggu ya hilang. Investasi bodong ya. Ada teman-teman, asli teman-teman Pak. Jadi yang sudah kita cek orang yang bagaimana. Ya usah itu bukan rezeki saya kan Pak. Tapi kalau secara logika gini, kalau saya mau begini,
Terus aku pengen ngamuk karo sopo. Ya toh duit itu gak bakal kembali. Dan itu angkanya luar biasa, lumayan Pak. Bagi saya lumayan banget kan itu. Tapi ya sudah jalan aja, biarin aja, mau diapain lagi. Kalau kita mikirin itu, kita nggak bisa bangun kembali. Biarkan udah. Ya memang angka segitu itu berat dan sedih, tapi kan udah apain? Lepas aja sudah dan kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Jadi sebuah langkah yang kita mau jalan ini Pak, dan kita yakin Pak, yang namanya untuk kesuksesan itu butuh perjuangan. Anda jangan berharap untuk sukses tanpa ada perjuangan dan tanpa ada dikorbankan. Butuh pengorbanan Pak, itu jelas. Orang biasa, orang ngerti ini kan, orang itu kan taunya hanya selesai ketika besar, tapi nggak ngerti proses Pak. Gimana prosesnya itu? Taunya besar lalu dijadikan rebutan. Tapi proses itu kan gimana caranya proses? Nggak tahu. Ya itulah kehidupan. Tapi biasa, diuji itu biasa. Pasti akan dikomentari orang, dicaci maki. Biasa itu orang di dunia. Kalau sampai nggak pingin dikomentari orang, nggak usah orang di dunia. Diri Anda itu pasti ada yang membenci dan pasti ada orang yang senang. Orang suruh sewenang tok sama kamu tuh gak mungkin, dan orang suruh benci sama kamu gak mungkin Pak. Lo mama gufron Pak, model kaya ngono lho Pak. Ya ono pengikuti, ono sing seneng, ono sing benci, itu sudah biasa. Ngerti ngomong gufron apa ora? Makoli lho. Gak jelas apa jenenge. Kalau kita logika lho Pak, sing ngerti bahasa Arab, iku lho omongan apa Mas ada qala Rasulullah inna maqali Indonesia jagat raya. Iku lho omongan apa dengan bahasa Arab. Dia itu ora iso ngomong bahasa Arab, ora iso ngomong mek ngarep teko weteki dhewe itu lho. Nah ngono ku lho, ana sing ganggu-ganggu Pak. Iku piye ceritane? Itulah kehidupan Pak. Seapi-api sampeyan tetap ada yang membenci. Wong Allah aja dicela oleh orang, Rasul aja dicela oleh orang. Jadi kita nggak perlu minder dengan pujiannya orang dan celanya. Hari ini Anda dipuji oleh dia, besok Anda akan dicela oleh dia. Itu sudah jelas. Jadi kalau Anda sekarang muji aku Pak, saya yakin jenengan pasti akan mencela aku suatu ketika hari. Nah, makanya pujiannya sampean gak berpengaruh blas, karena Anda akan berbalik. Itu pasti. Makanya saja jenengan mau dicela sampai mati, mereka akan berbalik kepada Anda, itu sudah pasti. Saya kira urip ngono Pak. Seluai. Saya kira orang kakek seneng dipuji oleh orang, dan Anda nggak usah minder dicela oleh orang. Selama Anda nggak punya salah, jalan aja kalau saya. Itu hidup Pak, prinsip. Makanya urip wis ngono ae kelakuane. Ya aman toh Pak. Iki mendengarkan apa turu ini. Nah, sampai jadi pemimpin, jadi mandor, jadi apa itu pasti sama semuanya orang seneng apa enggak. Ono sing seneng, ono sing ora seneng. Sing ora seneng gak wani ngomong meneng ae nang masjid. Di belakang dirasa itu biasa. Wis biasa Pak Masjid ya, biasa. Mau jadi manajer, ya pasti ono sing komen, wis biasa urip iku. Orang kok enak, sementing Anda lurus, sudah jalan aja. Nggak peduli komentar orang yang komentar, karena itu nggak akan mempengaruhi rezeki Anda. Dan pujian orang memuji, nggak usah diperdulikan, karena itu juga tidak mempengaruhi rezeki Anda. Rezeki Anda antara kamu dengan Allah. Titik wis. Saya kisah ngapain itu perbaiki dirimu dengan Allah. Iku sepaling. Itu prinsip loh Pak. Orang kok terumbang ambing ini, ono ngetan ini, ono beralas. Orang perlu. Ya, aman dong. Apalagi musim politik, itu salah sekian aneh. Orang sekian melo-melo, orang dong opo-opo. Saya sempetnya oleh duit. Hubungan kita dengan Allah salah sekian melo-melo, orang dong. Dan peta politiknya, antum itu nggak orang dong Pak. Wis toh. Jadi kaidah politik Indonesia, politik di mana-mana Pak. Teman itu tidak akan selamanya, dan musuh bukan
selamanya. Yang selamanya adalah kepentingan. Wis ngono wis. Ora sekemel-mel. Anda gak tahu kepentingannya apa. Wis. Yang dulu bantah-bantah dari koncone saiki akeh. Nah sampean lampung ngikuti ngono iku. Awak dhewe iki gak kerja ora mah. Ora saiki dongakno pemerintah kita itu aman, rezekinya akeh supaya makmur. Masyarakat wis ngono wae. Ya Pak, sampai di sini insyaallah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.